Sejak didirikan 20 Oktober 1964 hingga 20 Juli 2000, saat kalian mengaku baru, tak pernah kalian lepas kedok trias politika kalian. Kata baru menyiratkan dan membutuhkan tanggung jawab kalian. Dalam pasal 1 ayat 1. Golongan karya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno dan golongan kiri. Kalian masih menganggap bahwa kekuatan Barat, terutama Amerika, Inggris, dan Malaysia sebagai kaki tangannya, sebagai ancaman. Oleh karenanya, kalian butuh Front Nasional, Nasakom, dan mobilisasi rakyat. Kalian juga butuh kaum tani yang dibebaskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Bagi Hasil tahun 1960. Land reform demi produktivitas mereka. Tapi kalian tindaskah golongan yang menolaknya? Jagung adalah mempunyai nilai gizi yang tidak kalah dengan beras dan berguna bagi pertumbuhan tubuh kita. Pada waktu itu situasi ekonomi memburuk. Di mana-mana kita melihat antrian, di pompa bensin pun antrian, di toko-toko antrian. Pada tahun 65 itu inflasi 600%. Ditambah dengan ubi dan kacang, sempurnalah menu makanan kita. Cobalah Anda mulai. Ada 9 bahan pokok yang kita ambil lewat sistem catu itu. Dan biasanya yang pembagiannya itu didominir oleh orang-orang dari Partai Komunis gitu. Hanya saja ya kehidupan relatif egaliter. Ya. Presiden Soekarno pada waktu itu pokoknya ya makan batu juga lah, pokoknya negara tegak gitu. Begitu yakinnya kau, Soekarno, bahwa impian anti Barat kau akan didukung tentara. Tak takutkah kau, mereka yang telah kau kalahkan secara ideologi dan politik akan bergandengan tangan dengan tentara? Salah satu tingkat daripada revolusi kita ialah mengganyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar. Politik sebagai panglima lah pada waktu itu kan, sehingga masyarakat banyak itu ya dikasih makannya makan pidato lah kesannya. Terjadi boykot dari IMF dan Bank Dunia, mula-mula mengancam akan menghentikan bantuan, tapi dengan tekanan itu bukannya Soekarno tambah takut, tapi bahkan dia sebut go to hell with your aid. Banyak yang suka mengatakan bahwa Soekarno itu tidak mengerti ekonomi. Politik menjadi panglima dalam arti ekonomi diabaikan. Saya kira tidak segampang itu penganalisaannya.
pada waktu itu Indonesia sedang berusaha untuk mendirikan ekonomi yang berdikari, berdaulat. Sehingga diambil keputusan untuk menentang program International Monetary Fund, IMF, dan Bank Dunia. Tentu saja menjadi semacam pemogokan investasi asing dari pihak barat. Itu terjadi pas pada waktu harga karet dunia itu jatuh sama sekali, sehingga pendapatan Indonesia itu betul-betul turun. Betul-betul turunnya bukan karena kesalahan keputusan ekonomi oleh pemerintah Soekarno. Memang harga dunia karet turun karena pada waktu itu sudah ditemukan karet karet sintetik. Ada bibit kegagalan dan kekejian dalam Nasakom. Kau sudah tahu itu, Soekarno. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Poros Nasakom itu harus tercermin dalam seluruh kehidupan politik, begitu. Tentu timbul setuju tidak setuju. Yang setuju Nasakom dan yang tidak setuju Nasakom. Seperti biasa, ya, seperti biasa. Adanya suatu perasaan masyarakat ditindas oleh pemerintahan yang ada pada waktu itu. Apalagi bahwa pemerintahan Soekarno pada waktu itu diduga memberikan peluang pada kaum komunis. Dan juga ada usaha dari pihak-pihak kiri itu untuk mendominir kehidupan di kampus. Dan kampanye untuk mencari pemihakan itu oleh kedua belah pihak dilakukan secara aktif di kalangan mahasiswa biasa. Ya begitu kejadiannya. Sehingga kalau sebagai mahasiswa kita tertekan. Ya tentu terutama untuk aktivis-aktivis yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan mainstream waktu itu. Saya waktu itu lebih tertarik pada kesenian, sastra dan sebagainya, dan kami berkelahi dengan seniman kelompok kiri, yaitu Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, jadi organisasi kebudayaan dari Partai Komunis Indonesia. Saya sendiri waktu itu bergabung dengan teman-teman yang setuju bahwa harusnya ada kemerdekaan berkreasi, karena orang-orang Lekra ingin supaya karya seni itu harus merupakan alat politik, jadi harus mempertegas perjuangan untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini adalah orang-orang miskin atau perjuangan kelas, orang-orang yang kelas bawah itu harus bisa melakukan ofensif terhadap kekuatan reaksioner, dan karya sastra, karya lukisan harus membangkitkan semangat itu. Ya, seniman kiri pada umumnya yang mendukung Soekarno untuk melawan pengepungan Barat. Waktu itu kan dikepung oleh Barat, bukan hanya dikepung, juga teror-teror terhadap Indonesia. Penyerangan dari udara, dari Amerika lewat pangkalan udara Filipina, segala macam. Pemasukan senjata untuk pemberontakan dari Malaysia sekarang ini. Komponen kanan tidak boleh bicara, saya kira itu tidak benar. Saya sendiri pernah baca banyak majalah dan surat kabar pada waktu itu di mana suara seluruh spektrum itu keluar. Memang ada yang main nangkap-nangkapan dari kedua belah pihak, bukan saja beberapa orang seperti Haji Prinsen dan beberapa lain ditahan, Mokhtar Lubis ditahan oleh pemerintah. Sebenarnya Syahrir, dan itu kalau lihat perintah penangkapannya juga ditandakan di Jenderal Nasution kalau nggak salah. Kemudian di pihak kiri juga ada Pramudia ditangkap dengan tanda tangan juga oleh Nasution, tapi tidak tahu perintahnya datang dari mana. Tapi juga di daerah, karena selama itu yang diberlakukan sebagian besar waktu SOB, tentara yang praktis pegang kekuasaan politik di provinsi-provinsi di bawah itu, SOB itu, banyak larangan-larangan terhadap majalah kiri. Banyak provinsi di mana terbitan-terbitan PKI misalnya tidak boleh terbit, dan itu jauh sebelum 65. Polarisasi di antara dua kubu adalah polarisasi juga tentang garis ekonomi ke masa depan itu bagaimana.
garis ekonomi ke masa depan bukan hanya dilawan dalam soal ketergantungan pada Barat, tapi juga soal isu-isu seperti misalnya perubahan di bidang agraria, pembagian tanah. Sebenarnya pembagian tanah kalau itu bisa berjalan dengan lancar, itu juga bisa merangsang peningkatan produktivitas oleh petani. Tapi itu pun dilawan oleh pihak kanan, pembagian tanah pada petani. Menjadi masalah oleh karena ideologi komunis pada waktu itu masih kental gitu ya, masih kuat gitu ya, nafas atau semangat yang paling tidak ini dari aspek subjektif juga ya, dianggap anti orang yang beragama, anti nasionalis gitu ya, sehingga menimbulkan pertentangan politik di panggung nasional gitu ya, sehingga terjadi misalnya pembunuhan Letnan Sujono di Sumatera Utara. Nah itu kebetulan anggota SOKSI karena tentara ya, kemudian juga di Jawa Timur dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara kaum tani komunis lantas agama Islam. Sekarang yang terus digugat, umpamanya aksi land reform, aksi sepihak di Jawa Tengah, aksi perebutan tanah di tanah-tanah perkebunan, di Banjarbaci, di Tanjung Morawa, Sumatera, di Jawa, di Poro, Klaten, Boyolali, dan banyak sekali. Itu sebenarnya kan tidak bisa dikatakan itu kejahatan terhadap umpamanya komunisme memerangi agama Islam. Tidak. Itu kejadian peristiwa antara penggarap tanah dan pemilik tanah, antara buruh tani dan pemilik tanah. Nah, kalau di Jawa Timur itu sudah penetrasi pertentangan antara buruh tani itu tidak murni buruh tani, tapi juga ada buruh tebu, buruh kebun tebu dengan majikan-majikan yang sembunyi di belakang kaum tuan tanah yang kebetulan haji-haji. Nah itu dikatakan kaum tani atau komunis melawan Islam gitu. Itu pun dibelain kaum tani masuk penjara. Dulu di Poro pernah terjadi. Berapa ratus yang ditangkap? 400-an kaum tani yang ditangkap. Sebenarnya PKI melakukan itu atas dasar undang-undang pertanahan yang memang tidak boleh orang memiliki tanah yang luas. Jadi aksi sepihak adalah petani merasa menurut undang-undang itu tanah mereka, tapi masih dikuasai oleh tuan tanah. Kadang-kadang pemilik tanahnya itu juga menghubungkan diri dengan militer maupun dengan kelompok Islam. Ya. Misalnya tanah itu diganti menjadi tanah wakaf. Sehingga aksi-aksi yang dilakukan oleh petani-petani miskin ini yang diorganisir oleh salah satu organisasi tani Partai Komunis Indonesia, itu Barisan Tani Indonesia BTI, itu dipersepsikan sebagai anti militer dan anti Islam juga. Sedangkan tentara melakukan kadang-kadang penangkapan pada orang-orang PKI, tapi secara kurang kelihatan gitu karena tidak dimuati koran dan sebagainya. Tapi kita tahu waktu itu udah terjadi polarisasi antara kekuatan militer melawan kekuatan-kekuatan komunis kiri yang dipimpin oleh Soekarno. Ya pada waktu Soekarno itu sudah jelas politiknya adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-kapitalisme. Itu sebabnya Soekarno tak habis-habisnya mengajak orang untuk melakukan
nation and character building. Abdurrahman mengadakan mobilisasi. Apa jawab saya? Apa komando saya? Bukan sekadar kepada catur tunggal, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jawab saya ialah, oke. Jikalau Abdurrahman tidak mau musyawarah dengan kami, oke. Jikalau Abdurrahman mengadakan mobilisasi umum, oke. Saya komandokan sekarang satu gerakan sukarelawan Indonesia. Komando Gerakan Sukarelawan Indonesia yang dicetuskan oleh Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin Besar Revolusi Soekarno disambut dengan penuh semangat oleh segenap rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air. Setiap harinya mereka datang berduyun-duyun untuk mencatatkan diri sebagai sukarelawan. Begitu lugas dan terbukanya kalian PKI ingin berperang dan mempersenjatai diri. Bagaimana tentara tak gemetaran? Saat itu, di Indonesia, kemerdekaan dunia ketiga adalah ironi. Front Nasional bukanlah persatuan, tapi ajang saling jegal antara tentara dan kelompok Islam di satu pihak dan PKI di lain pihak. Caranya menjilati program Soekarno dan masuk jajaran kabinet untuk menandingi PKI. Kami sendiri, organisasi Islam, ya Muhammadiyah, segala macam, harus masuk Front Nasional untuk mengimbangi kekuatan politik PKI di dalam wadah Front Nasional. Ya, daripada di luar lebih baik di dalam. Dengan kemudahan Undang-Undang Dasar 45, tentara, kelompok Islam, serikat-serikat karyawan perusahaan-perusahaan yang dikuasai tentara, yakni setelah nasionalisasi yang dipimpin Letnan Kolonel Soehardiman, bergabung dalam Sekber Golkar. Bergaya sebagai pejuang Front Nasional sambil mengendap-endap siap memangsa lawannya. Pengambil inisiatif itu adalah kaum militer, karena masyarakat itu banyak bersandar kepada militer sebagai suatu kekuatan yang terorganisir. Sehingga ada timbal baliknya, militer itu mengambil inisiatif berkumpul dengan pimpinan-pimpinan sekretariat Golkar itu untuk mengajak mereka membuat satu front bersama yang akhirnya disebut sekretariat bersama. Ini berkaitan dengan dekret presiden kembali kepada Undang-Undang 45. Dan dekret itu kan dikeluarkan dengan satu rasional bahwa ya partai-partai ini memang sudah bobrok gitu ya, sehingga perlu disempurnakan sistem perwakilan itu. Nah, ini muncullah ide memasukkan apa yang disebut golongan fungsional. Ya, saya kira lebih banyak dari Nasution, tapi Soeharto juga setuju. Ya sebegitu jauh ya memang Sekber itu saya kira instrumen tentara. Itu kan dimulai dengan organisasi pemuda militer, mahasiswa militer, buruh militer gitu. Ya, misalnya Soksi yang juga masuk ke dalam Sekber Golkar. Saya kira tentara membuat Soksi, sebenarnya organisasi majikan. Tapi dengan mengatakan karyawan, itu berbeda dengan Soksi. Kita anggap bahwa karyawan itu bukan buruh saja, tapi karyawan juga manajemen juga karyawan. Orang yang berkarya, buruh di sektor buruh, di manajemen, pemodal pun berkarya. Itu yang nanti menghasilkan apa yang disebut hubungan industrial Pancasila. Bahkan mereka masuk ke sektor seniman, jadi Manikebu waktu itu didekati oleh militer. Jadi kita juga seniman dianggap karyawan. Jadi Soekarno nggak bisa melarang karena seniman-seniman yang Manikebu sekarang diorganisir oleh militer dalam organisasi karyawan seniman itu. Nah, Sekber Golkar itu dibentuk maksudnya menyaingi Sopsi. Tapi Sopsi kan jumlahnya anggota terlalu besar. Sopsi lebih kuat. Situasi menjelang 65, itu seluruh masyarakat menjadi terbagi ke dalam dua kubu. Makin lama, makin tidak ada yang bisa lolos daripada polarisasi tersebut. Pada saat yang sama,
kubu kirinya, kubu gerakan buruh dan taninya, kemampuan mobilisasi itu makin besar, makin besar, makin besar. Padahal di kubu satunya, kemampuan mobilisasinya tidak begitu berkembang. Partai-partai kanan itu melihat bahwa mereka sudah pasti kalah. Bukan akan kalah, memang sedang kalah dalam mengadu argumentasi dan mobilisasi. Makin merasa kalah di bidang pergulatan atau pertarungan politik, makin merasa ya terpaksa bersandar kepada tentara yang bisa menyelesaikan pertarungan ini di luar argumentasi dan mobilisasi, tapi dengan tindakan kekerasan dan pelarangan. Dunia itu dianggap Amerika kan ladang dolarnya. Cina jatuh ke tangan komunis. Dia nggak berani berbuat apa-apa. Hanya menjaga supaya Vietnam juga jangan sampai terlepas dari Amerika. Masuk ke Vietnam, digulung sama orang Vietnam. Oh, itu kecewanya bukan main Amerika. Lantas sebagai gantinya Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan komunis. Sebab itu ladang dolar Amerika. G30S sejarah yang digelapkan. G30S itu memang direncanakan untuk gagal, bukan untuk berhasil.
direncanakan untuk gagal. Itu semuanya permainan intelijen. Kalau mau mengerti G30S, latar belakang pada saat kejadian dan apa yang menyusul kemudian, prolog, epilog, kita memang harus kembali ke saat itu, menempatkan kita kembali ke situasi, sehingga menangkap betul-betul suasana politik, nuansanya yang terjadi pada saat itu. Ada satu sumbangan penting dengan diterbitkannya dokumen-dokumen CIA ini, terbit tahun yang lalu, diterbitkan oleh State Department Amerika. Di Amerika, negara boleh menyimpan rahasia 25 tahun. Tapi setelah 25 tahun, ada undang-undangnya yang mewajibkan dokumen-dokumen rahasia itu dibuka untuk publik. Publik mempunyai hak mengetahui rahasia. Memang luar biasa keterlibatan CIA di negeri kita. Fokusnya itu jatuhnya Soekarno. Dari semua pimpinan dunia itu, yang paling berbahaya bagi Amerika adalah Soekarno. Dialah yang memimpin seluruh Asia Afrika untuk kebebasan. Anuan dari anu lucu, bojo akang anu gelis geuning, anu gelis. Kadieu sakedeung akang rek mere pepeling, aduh gelis. Pepeling geras samat inung bapa samemeh akang. Ini pasti PKI. Apakah analisa ini objektif, ilmiah, tidak masalah ya. Entah karena orang Indonesia itu suka isu, suka gosip, suka rumor. Tidak hanya 7 pahlawan revolusi, tapi juga jenderal-jenderal yang lainnya. Dan ternyata memang betul di Yogyakarta juga ada. Ya, dan bahkan tokoh-tokoh Islam. Nah ini yang berbahaya. Pada satu titik, kalangan non-komunis itu didahului dibunuh atau mendahului membunuh. Yusuf Hasim dari Nahdlatul Ulama dalam wawancaranya dengan SBS TV Australia menyatakan, waktu komunis dengan pemuda rakyat, kemudian Gerwani itu wanita, kemudian BTI Barisan Tani Indonesia bergerak untuk memaksa kiai-kiai, ulama-ulama menyerahkan tanahnya. Kita berpikir bagaimana menghadapi pressure, penekan ini dari mereka. Kita akhirnya mengambil keputusan kita mesti mendirikan satu organisasi pemuda yang berfungsi semacam tentara. Kita waktu itu mempelajari dengan Surah Mahbub Junaidi dan teman-teman buku Mein Kampfnya Hitler. Bagaimana Hitler membuat pemuda Young Hitler ini untuk bisa menghadapi lawan-lawan politiknya. Perbuatan kita ini
ya, itu dengan sepengetahuan militer. Jadi militer lepas tangan, hand off, tidak pura-pura tidak tahu dia. Tapi kita latih secara militer dan itu berjalan sampai sekarang. Bagaimana kejamnya PKI di dalam melaksanakan tugasnya. Dulu pembersihan PKI Madiun, saya ke daerah Blora, Pati. Itu di sana semua intelektual itu dibunuh oleh PKI. Dan di sana ada juga 3 yang menakuti burung-burung itu apa namanya itu? Yang dipergunakan adalah 3 orang. 1 laki, 2 perempuan. Ditusuk dengan bambu, lakinya liwat anusnya, perempuannya liwat kemaluannya, dan ditanamkan di galangan untuk menakut-nakuti burung. Desember 1965 di Cibogo, musyawarah kerja pertama Sekber Golkar. Nah, kekuasaan praktis sudah di tangan. Penahanan dan pembunuhan sudah jalan. Saatnya kita memperhebat anti komunisme. Soekarno paling hanya marah, sekedar marah. Pura-pura saja kita meminta wejangannya. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini suatu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti NASA, KOM-nya ini Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Awalnya, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa kesatria, kebebasan dan kemodernan
yang sedang sekarat kalah secara politik dan ideologi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Layaknya yang sekarat, sepertinya tak ada pilihan lain, mencari gantungan dari penindas yang lebih ganas, tentara. Nah, di sini ada tentara. Sadar atau tidak sadar, yang anti G30S kan lari ke kutub ini kan. Mungkin dia tidak sadar bahwa kutub ini pada akhirnya yang mimpin adalah tentara. Ngerti maksud saya? Tapi mau tidak mau akan bergerak ke situ. Dalam polarisasi, tidak ada pilihan ketiga. Dan waktu itu militer dekat dengan kampus. Kami sadar betul TNI sebagai partner. Militer ngasih senjata sama aktivis HMI. Tidak semua HMI tentu, aktivis HMI. Saya dapat senjata otomatis. Jadi saya membina mereka yang tidak disetujui oleh Amir Mahmud. Malah Rahman Toleng, Limbiang Kun, semua tidur di markas saya. Gak ada, itu berlawanan. Bahkan waktu itu pasukan Kostrad itu di bawah pimpinan Kemal. Itu berlawanan dengan tentara. Kemal yang notabene sedikit banyaknya sering dikaitkan tokoh radikal tentara yang agak dekat dengan mahasiswa, yang sering dianggap sosialis juga. Bahkan Kemal datang ke lapangan dan sampai mau mencabut atau apa tanda pangkatnya karena dia ingin mahasiswa meninggalkan. Dan apa terjadi? Akhirnya bentrokan, dan itu sebabnya Zainal Sase luka berat dan sampai meninggal. Kalau Amir Mahmud ya memang dia nggak setuju dengan gerakan mahasiswa. Dia menghantamkan sehingga siapa yang meninggal itu, ya selain Ari ada satu lagi pasukan dia, pasukan Amir Mahmud yang menghantam mahasiswa. Karena itu setelah itu saya berikan penjagaan. Nah, ketika itu yang penting adalah kita mau keluar dari otoritarisme Soekarno. Sudah diperingatkan sebenarnya beberapa orang. Ong Hokam juga udah bilang, kamu hati-hati, kamu bodoh, kamu diktator militer jauh lebih kuat dari diktator Soekarno. Bilang, Ong saya nggak peduli Ong, pokoknya yang saya harus keluar dulu diktator itu. Bahwa nanti kita jatuh ke diktator militer, itu urusan lain nantilah. Gitu. Kita lawan lagi, kita kan seorang demokrat, kita akan berjuang lagi. Tentara dan mahasiswa menjadi sejoli yang riang gembira, tapi menggila. Sorak-sorai mahasiswa digardai kekejian tentara. Sorak-sorai tentara direstui legitimator mahasiswa. Barat bebas dan modern. Itulah harapan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Bebas dan modern di dunia ketiga yang mereka takjimi sudah diuji di hadapan bangkai jutaan manusia dan pemenjaraan, pembuangan manusia tanpa pengadilan. Benarkah demokrasi tersebut berasal dari Amerika atau Eropa? Tak masuk akal memang, karena kebebasan dan kemodernan mereka menyetujui pelanggaran terhadap kemanusiaan. Padahal Barat sudah menanggalkan Eropa barbar, Eropa fasis, dan Amerika perbudakan.
Responnya waktu itu ya kita anggap ini bagian dari konflik antara orang komunis dan non komunis gitu. Jadi tidak ada perhatian khusus tentang itu. Karena mahasiswa itu kan aktivis kota, ya. Aktivis kota, dan apa yang terjadi di pedalaman itu beritanya nggak segera masuk ke kita. Terutama di Jawa Barat, boleh terjadi Jawa Barat itu merupakan satu daerah di mana pembantaian itu nyaris tidak terjadi. Dan beritanya juga tidak lengkap karena kontrol atas media waktu itu juga dikendalikan oleh kantor berita PAB, Penerangan Angkatan Bersenjata. Orang seperti saya ya, dengan segala kesibukan ya, dan memang lebih banyak bermukim di Bandung. Ya praktis saya di Bandung waktu itu, artinya waktu saya lebih banyak, itu saya tidak ikuti. Nah, secara kebetulan di Jawa Barat hampir tidak ada. Ada, tapi ya tentu dengan manipulasi Kodam yang kita ikut berita itu ada misalnya beberapa korban dan ketahuan bahwa itu dari PKI. Ya 1-2 lah kita pernah ada di Cipaganti, kok ada mayat di situ dan ternyata anggota PKI. Kita tanya Kodam, oh itu percekcokan internal komunis, ini faksi ini lawan ini. Nah, apa yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali kita kurang ikuti. Kita kan pada dasarnya pejuang lokal yang lebih banyak obsesi menjatuhkan rejim di Jakarta gitu. Ya ada juga soal-soal yang ya pikir ya apa namanya, dia didorong jadi seakan-akan tidak urgent gitu ya. Karena itu bicara masa lalu. Kita dihadapkan berkutat dengan soal-soal yang kita hadapi, kita sendiri terancam. Mana sempat mempersoalkan pembunuhan massal itu gitu, yang juga kita belum tahu persis ya. Ya pada waktu itu negara kita, rumah sakit itu amok. Lupa. Jadinya mata gelap. Jangan lupa, HMI termasuk yang prihatin terhadap kejadian seperti itu. Dan HMI menyampaikan hal ini kepada Presiden Soekarno, gitu. Dan Presiden Soekarno pada waktu itu sempat menginstruksikan, nah kali ini menginstruksikan ini ya, HMI untuk ke Jawa Tengah melerai kejadian ini, gitu. Tentu dengan dukungan pemerintah. Ya, itu menyeberang sungai di Klaten, itu mayat-mayat bergelimpangan. Kemal Idris dalam wawancaranya dengan SBS TV Australia menjelaskan, we had to clean them up, and which we did. It was my task to clean them up. In Jawa Barat, in Central Java, in eastern part of Java. So I went to every part to give my instructions to clean the PKI up, which with much success. The cleaning up was very quick. Very clean, they say. Very clean, and it was before around end of 1965. Their movements were not that active anymore. Pembunuhan massal oleh siapa? Iya, dua-dua dia. PKI membunuh rakyat, rakyat membunuh PKI. Itu sebagai balasan barangkali. Ya. Tidak dianjurkan oleh kita, oleh angkatan bersenjata. Ya. Untuk menghentikan mereka sulit. Seperti sekarang aja, cobalah lihat. Kalau orang merampok atau orang mencuri,
dan ketahuan oleh rakyat kan dihabiskan nyawanya. Kalau polisi datang, orangnya udah mati atau udah sama aja. Kita nggak sadar, di Jakarta nggak terjadi pembantaian. Tapi belakangan RPK Kopassus masuk ke Jawa Tengah, terus baru dengar ada pembantaian-pembantaian. Bahkan kemudian dalam satu kongres Ansor 10 hari sudah itu kali. Mereka datang pasukan-pasukan dari sana bawa kuping orang, bawa macam-macam, itu baru sadar. Dari Ong Hokam juga kita dengar dia pergi ke Jawa Timur. Dia kemudian pulangnya shock sampai mental breakdown, sampai dirawat di psikiater karena dia lihat kepala orang diangkat-angkat pakai bambu segala di daerah Jawa Timur daerah dia. Dan kemudian ada protes Princeton ketika dia ke Purwodadi, dia jumpai kuburan massal. Dia tulis di harian kami. Dia protes, terus dia bahkan ditangkap di itu. Tapi saya kira yang sadar benar dan tahu dan mencoba memprotes itu sedikit orangnya. Oggi termasuk kan, dia menulis bahkan. Salah satu yang saya tahu itu seniman kita kan Usama itu dia cerita ke saya. Jadi dia waktu itu dia bilang di Jogja itu di UGM dia punya teman cewek gitu ya, sering debat. Ini dari CGMI anak ini. Jadi sering debat. Wow, Marxisme kita emang debat sih ya. Kamu pakai teori materialisme, realisme sosial keseniannya. Saya pakai teori liberalisme humanistik gitu. Debat itu bagaimana nilai sastra, sering debat dan debatnya ideologis sekali, tapi mereka saling menghargai sebenarnya. Nah, waktu PKI itu ditangkap, dia dari PII, Pemuda Islam Indonesia Usama, dan juga masuk HMI barangkali. Kemudian orang ditangkepin waktu RPKAD masuk, dimasukin dalam sekolah, dikurung orang-orang itu di penjara gitu. Nah di penjara, nggak di penjara ya, ditahan aja. Yang jaga itu RPKAD, tetapi juga banyak siswa-siswa PII Banser pada jaga situ untuk menahan mereka. Nah seringkali tiap malam itu atau seminggu sekali datang RPK itu ngebon. Terutama kalau Soekarno bilang kita harus tingkatkan revolusi. Tiap Soekarno pidato itu RPKAD datang minta 10 orang dieksekusi di pinggir sungai. Nah waktu itu dia jaga juga. Dia jaga di kelas, malam-malam sekali dia lagi jaga, datang RPK, minta berapa, 20 nama gitu, 30 nama. Nah, daftarnya gitu, lalu mereka tunjukin ini gitu, random semuanya penunjukannya. Dan salah satu tuh cewek, yang dia ditahan situ juga. Nah waktu itu Usama kan harus masuk ke kamar, panggil nama itu. Tuh perempuan dipanggil juga, nah dia nggak tahan tuh lihat. Terus perempuan tuh ngeliat, kok tego ya mas, ya, panggil saya. Disangka Usama yang manggil karena debat-debat itu. Ya terus jadi Usama sejak itu dia kaget sekali, dia pulang aja dari Jakarta. Dia bilang dia nggak tahan lihat wajah si perempuan sebelum ditarik sama RPK. Itu teman debatnya. Jadi ya saya termasuk orang yang sedikit barangkali yang merasa ini bukan tujuan kita sama sekali. Tujuan kita demokrasi dan humanisme. Tapi ya dalam keadaan gitu orang pada emosional saya. Termasuk teman-teman seniman yang saya nggak usah sebut namanya, kadang-kadang mereka emosional sekali dan anggap itu pantas dilakukan untuk orang-orang PKI. Banuan dari anu lucu, bojo akang anu gelis geuning, anu gelis. Kadieu sakedeung akang rek mere pepeling. Itu jadi siapa-siapa yang mau dibunuh itu sudah bawa daftarnya. Dan itu mesti dibunuh kalau dibunuh. Juga tentang penyiksaan. Penyiksaan itu umpamanya orang suruh merumah atau suruh mengkurep gitu ya.
Di situ ada papan-papan nama yang diinjek-injek orang banyak itu. Sampai masih ada orangnya itu. Kalau belum mati, belum ada saksi hidup yang dibacok nggak tugel. Jadi sudah kena, terus dia masuk kali, dimasukkan kali, dilempar ke kali. Sudah kentir, temangsang di tengah jalan itu, dia bisa sadar, jadi mentas gitu bisa sadar, bisa hidup, dan sekarang masih ada luka-lukanya itu masih ada. Ada yang gegernya itu dibacok-bacok sudah, dibacok punggung itu dibacok. Dan ada yang dipaku kepalanya seperti Yesus itu. Itu pikirannya gimana itu? Manusia kok begitu? Lantas bapaknya masuk karung, anaknya suruh gebuki. Tapi nggak ngerti kalau yang digebuki itu bapaknya. Itu juga terjadi. Jadi memang jadi siksaan-siksaan itu dipola sama dari pusat sampai daerah, dan itu kombinasi antara Belanda dan Jepang. Selain di Rotan, yaitu puncak dari segalanya di di Udane itu, telanjangi. Dan disuruh berdiri tembok begini, lantas dilempari apa itu, tapi kena sebelah sini gitu, ini atas. Tapi kan ya itu nyeksa jantung gitu. Tapi sudah lemparannya nggak saya lihat, saya merem dan nggak berpengaruh apa-apa. Lantas ini rotan, potongan-potongan rotan dimasukkan sela-sela jari, ditekan kanan kiri, sini seorang berjurit. Malah itu justru yang sakit sekali, sakit fisik. Kalau telanjang kan perasaan, jadi telah lama kau kutunggu. Iya, orang laki itu kapasitasnya kan 3.000-an lebih gitu. Malah Tangerang itu sampai 5.000. Itu yang mati ada 30, ada 15, ada 20 tiap hari. Hanya mimpi. Hari ini. Ya kanibalisme itu belum 100 tahun diberantas. Orang masih memenggal leher
dibawa lari, tengkorak, segala macam. Itu belum 100 tahun diberantas oleh Belanda, kanibalisme. Saya tidak bilang tentara kalau saya, angkatan darat. Itu sejak revolusi membunuh rakyatnya sendiri. Sampai saya muak dan meninggalkan militer itu. Menghukum orang tanpa ahli hukum, membunuhin orang. Itu sudah sejak revolusi dan diteruskan. Ya meniru kompeni Belanda dulu begitu. Dia merasa lebih kuat karena punya senjata. Semua dibiayai oleh negara. Sampai saya bilang sampai tali sepatunya pun dibiayai negara. Nah, menghadapi rakyat yang nggak punya senjata apa-apa ya, wah merasa sebagai raksasa dia. Mau injek, mau memperkosa, mau membunuh.